Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Bayu. Mas Bayu, dari pandangan sosiolog, apa sebenarnya yang terjadi? Sedemikian rupakah pergaulan saat ini di ibu kota? Iya, saya kira sepertinya ya itu jadi bisnis yang menggiurkan ya. Karena ada penyelenggaranya, ada mekanismenya, ada iklannya, ada biayanya gitu. Saya kira itu bisnis yang menggiurkan mungkin bagi sebagian kalangan di tengah pandemi yang menyulitkan mereka nyari duit gitu ya. Mereka cari peluang itu gitu ya. Kalau soal pestanya ya, saya kira motivasi ekonominya besar sekali di situ gitu. Nah, kenapa ini terjadi di Jakarta? Saya curiga bukan hanya Jakarta, Mbak. Bisa saja ini di kota-kota besar yang lain ya. Mungkin juga ada, tapi kan yang baru ketahuan di Jakarta seperti itu. Gitu dan saya kira memang semakin terbuka ya undangannya sebar, kemudian pesertanya juga lebih banyak gitu. Ini semakin hari semakin terbuka ya bentuk campaign dan sosialisasi nilainya seperti itu. Kalau bicara kejadian itu ya. Mas Bayu sendiri melihat apakah ada ciri-ciri tertentu orang yang sangat mudah kena bujuk rayu oleh komunitas ini, Mas, sehingga sangat mudah diajak untuk bergabung? Enggak, saya belum bisa menyatakan ciri-cirinya tersendiri seperti apa gitu ya. Tetapi kalau saya kan punya pandangan bahwa seseorang menjadi homoseksual itu sosiali konstruktif. Apa itu sosiali konstruktif? Dia banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dalam dirinya. Saya sebenarnya tidak setuju kalau ini secara genetis misalnya orang dari kecil sudah punya orientasi seksual yang berbeda. Saya justru melihat bahwa faktor-faktor lingkungan, pergaulan ya, kemudian pengalaman hidup, sejarah hidup gitu ya, kemudian juga barangkali ada ya, tapi tidak semua. Saya setuju dengan Pak Dokter katakan tadi, case by case mungkin berbeda gitu. Bisa saja ada orang-orang yang pernah mengalami kekerasan seksual misalnya pada masa dia kecil gitu atau ketika dia tumbuh, tapi tidak ada sanksi atau pembiaran terhadap hal itu bagi para pelakunya. Itu membuat dia menganggap bahwa ini satu hal yang bisa diterima, normal dan segala macam itu. Meskipun saya kira kalau dari sisi masyarakat publik, saya kira secara mayoritas ini masih melihat bahwa ini satu bentuk penyimpangan seksual di dalam masyarakat seperti itu. Oke, Mas Bayu, seberapa besar persentase dari sosial mereka ini terpengaruh atau lebih besar genetik? Saya melihatnya pengaruh sosial jauh lebih besar, Mbak ya. Nah, kalau tanya persentase saya tidak bisa jawab berapa persen-persen, tetapi saya melihat bahwa secara sosial pengaruhnya jauh lebih besar. Jadi artinya pengaruh dari orang-orang terdekat, kemudian kelompok-kelompok referensi, bahkan mungkin idola-idola mereka itu proses sosialisasi nilai yang cukup efektif dan cukup masif saya kira ya, yang kemudian itu bisa menjadi bahan pelajaran renungan bagi dia untuk kemudian dia berpindah identitas atau orientasi seksual itu sendiri. Oke, Mas Bayu, kita ke Pak Kiai Tengku Zulkarnain. Pak Kiai, melihat ini berdasarkan fakta di lapangan bukan hanya satu kali, tapi sudah berkali-kali dilakukan di ibu kota khususnya. Apa yang Pak Kiai bisa jelaskan, mengapa mereka sekarang sudah berani terang-terangan menunjukkan diri? Kami misalnya kan mengatasnamakan penyimpangan seksual seperti ini, Pak Kiai. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih Mas Andro. Ini masalahnya pertama tentu kelemahan iman ya. Agama disingkirkan. Hari ini orang menganggap agama tidak penting. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kenapa para pelaku penyimpangan seksual ini seperti homoseks ini berani terang-terangan? Karena hukumannya nggak tegas, nggak keras. Dalam Islam itu hukumannya udah jelas itu. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Kalau kamu mendapati atau menangkap orang yang melakukan hubungan seksual sejenis, itu hukumannya yang melakukan, yang aktif maupun yang pasif, dua-duanya dibunuh. Jadi kalau Islam hukumnya jelas, tegas, bunuh. Hukumannya hukuman mati. Nah kalau Islam begitu, tapi negara tidak. Padahal dalam KUHP, pasal 292 KUHP itu hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Tapi tadi saya mendengar polisi menjeratnya dengan hukuman pornografi 10 tahun. Kenapa nggak pakai yang 292? 15 tahun penjara.
Penuhin aja 15 tahun. Ini 9 orang hukum 15 tahun penjara. Pasti kapok, paling tidak ada kerasaan gentar, nggak berani terang-terangan lagi. Yang ketiga, keadaan dunia hari ini seperti waktu saya ke Kanada itu sengaja mereka kirim brosur ke sekolah-sekolah bahwa homoseks ini bukan lagi penyakit jiwa seperti yang dikatakan oleh dokter kita tadi. Ini sudah dikatakan sudah normal homoseks dengan lesbian ini. Padahal dalam Islam ini penyakit. Syukurlah alhamdulillah kita di Indonesia Pancasila dan Undang Dasar 45 serta KUHP ini tegas menghukum orang-orang yang menyimpang secara seksual ini, baik homo maupun lesbian. Tinggal lagi negara. Apakah negara mau menjatuhkan hukuman maksimal 15 tahun supaya mereka jera? Yang kedua, para penyelenggara negara hari ini fokusnya ke radikal. Masjid itu katanya radikalisme masuk lewat masjid dari orang-orang yang good looking, yang ganteng-ganteng gitu. Itu lihat tuh homoseks tuh, ganteng-ganteng semua, badannya keker-keker. Nggak ada satupun aktivis masjid tuh. Jadi yang selalu diserang masjid, yang selalu diserang muslim, yang selalu diserang aktivis masjid. Padahal pelaku-pelaku seksual menyimpang, narkoba dan lain-lain ini rata-rata bukan orang yang kenal masjid, Pak Kiai. orang-orang bejat begitu. Pak Tapi yang Kiai. selalu disalahkan yang dipantau itu masjid. Pak Kiai, kalau mereka mengatasnamakan hak asasi manusia, mencari kesenangan tanpa mengganggu orang lain, nggak bisa. Dalam Islam ini ada dua, ada fahsya, ada mungkar. Fahsya itu adalah merugikan diri sendiri, bunuh diri, main narkoba. Kan narkoba saya yang beli, yang pakai saya, yang mati saya. Ya tapi itu fahsya, bunuh diri, kemudian berzina, suka sama suka, homoseks suka sama suka, itu dalam Islam fahsya, dosa besar yang harus dihukum. Kalau dalam KUHP 292 15 tahun. Ada mungkar. Jadi kejahatan itu ada dua. Satu fahsya, merugikan diri sendiri. Yang satu mungkar, merugikan orang lain. Misalnya apa? Ngisap narkoba itu fahsya, tapi jual narkoba, membuat narkoba itu mungkar. Memperkosa anak-anak, memperkosa orang yang tidak suka melakukan senang dengan senang, itu mungkar. Homoseks suka sama suka, itu fahsya. Hukumannya mati. Kalau dipaksa memperkosa dia, itu mungkar. Hukumannya mati juga. Jadi jangan lupa, Indonesia ini hukum positifnya kan mengambil hukum agama dan hukum adat dan hukum-hukum barat menjadi hukum positif di Indonesia. Jadi hukum agama itu ada fahsya, ada mungkar. Kalau jual narkoba ditangkap, yang mengisap narkoba juga ditangkap. Kenapa yang jual perempuan atau jual laki-laki untuk hamba seks ditangkap? Lah, yang melakukannya nggak ditangkap. Yang menjual mungkar, yang melakukannya suka sama suka fahsya. Harusnya dua-duanya dihukum begitu. Ini kan kelemahan pemimpin kita, nggak ngerti agama, nanya juga sama MUI nggak mau. Oke, baik. Bahwa fahsya dengan mungkar itu harus dihukum dua-duanya. Baik, Pak Kiai. Oke, Dokter Fidiansyah, sejauh ini apakah ketika mereka menyukai sesama jenis, bisakah kembali normal? Iya, kalau dalam kaitan hak terhadap upaya perbaikan, tetap ada. Artinya sama seperti tadi Pak Kiai mengatakan, orang kena narkotika, lalu dia dihukum. Selama proses dia dihukum mengalami detoksifikasi, itu bisa. Ini juga sama. Hukuman terhadap apa yang mungkin dilakukan, selama hukuman itu dilakukan upaya merekonstruksi lagi yang tadi Mas Bayu bilang, ada sisi-sisi dampak sosial, merekonstruksi lagi cara berpikir, dan sebagainya, termasuk juga nilai-nilai agama. Jadi sangat bisa kombinasi itu dilakukan, hukuman dijalankan, sambil dia diterapi dan diobati, begitu Mbak Kira. baik. Dari Mas Bayu, langkah preventif apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kaum gay ini tidak meluas? Pertama-tama saya justru khawatir ini kalau dimasukin penjara jangan-jangan malah tambah luar biasa ya. Kita sering mendengar rumor-rumor itu di penjara, hal-hal seperti itu justru malah sering kali terjadi gitu ya. Ini yang saya justru khawatir dengan mekanisme sistem di dalam penjara seperti itu. Saya khawatir justru malah tambah parah gitu. Tentu saja harus diperbaiki situasi di dalam penjara itu. Nah, kalau bicara bagaimana ini kemudian diatasi, saya kira institusi selain negara adalah institusi yang paling kecil dan paling esensial di dalam masyarakat, yaitu keluarga. Saya kira sosialisasi nilai-nilai dari orang-orang terdekat gitu ya, dari kelompok-kelompok referensi termasuk idola-idola itu juga harus diberikan peran seperti itu. Dan keluarga saya kira porsinya sangat penting saya kira untuk bisa memberikan
sosialisasi nilai terkait normalitas-normalitas di dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Baik, Mas Bayu, Dr. Fidiansyah, singkat saja Pak Kiai Tengku Zulkarnain, pesan Anda untuk mereka yang saat ini mungkin sudah menjadi pelaku dan sudah masuk ke komunitas ini apa Pak Kiai secara personal? Pesan saya ingat mati bahwa di dalam kubur kita pasti mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar agama. Dan ingat bahwa kita bakal punya anak, punya saudara, punya orang tua. Jangan sakiti orang tua kita, jangan sakiti anak-anak kita, jangan rusak generasi-generasi kita. Kalau kejiwaan ini dibangun, bahwa ada rasa tanggung jawab, ada self confidence, saya yakin sedikit ada rem lah. Dan harus tegas, konten-konten homoseks ini seperti kucumbui tubuhku itu nggak boleh lulus sensor itu, film-film seperti itu. Baik. Harus diberangus betul-betul kalau negeri ini mau selamat. Ya, begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Tengku Zulkarnain, kemudian Dr. Fidiansyah dan juga Mas Bayu Yulianto. Terima kasih, selamat petang.